Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa memperbaiki dan mengkualitaskan iman kita kepadanya, untuk senantiasa menambah bekal-bekal kita sebelum ia menjemput kita untuk menghadap kepadanya. Kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengakarkan keimanan, terlebih khusus iman terhadap hari akhir, sehingga kita bisa mempersiapkan bekal-bekal sebelum kita menghadap kepadanya. Kemudian di pertemuan kali ini alhamdulillah kita sudah memasuki surat dari juz 30 yang keberapa? An-Naba selesai. Kemudian An-Nasi'at. Setelah Nasihat surat apa? Abasa. Kemudian Al-Aqwirat. Kemudian Al-Imtitar. Berarti kita sudah masuk di tafsir surat yang ke-6, ya, di juz 30. Kalau pernah yang dibacakan imam kita, pernah kita juga surat Shaf. Ya, pernah kita juga menafsir surat Shaf. Nanti itu di pembahasan lanjutan. Kemudian diperhatikan, kita masuk di surat yang ke-6 dari juz 30. Ini namanya biasa juga dikenal dengan juz Ammah. Dengan juz Ammah. Kenapa dikenal dengan juz Ammah? Karena dia juz yang dimulai dengan amma yatasaalun, sehingga dikenal dengan juz Ammah. Karena dia yang pertama kali dalam juz yang dibuka, yaitu kalimat amma yatasaalun. Kemudian kita masuk Qala ta'ala, surah Al-Mutaffifin terlebih awal. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah surah Al-Mutaffifin ini adalah surat yang diturunkan ya sebelum hijrahnya Nabi ataukah setelah hijrahnya Nabi? Artinya apakah surat tersebut surat Makkiyah atau Madaniyah? Sebagian ulama menganggap ini surat Makkiyah. Sebagian ulama lain menganggap surat ini surat Madaniyah. Adapun yang dikuatkan oleh para ulama kita di dalam kitab Tafsir Al-Mukhtasar fi Ilmi Tafsir, ini kitab ini ya, Al-Qur'an ini dinukil dari beberapa ulama yang mereka menguatkan bahwa surah Al-Mutaffifin ini termasuk dari surat Makkiyah. Termasuk dari surat Makkiyah. Akan tetapi ketika kita melihat dari salah satu ahli tafsir yang tidak diragukan keilmuannya dalam bidang tafsir, yaitu Imam Ibnu Katsir hafizallahu taala, beliau memilih bahwa surat tersebut adalah surat Madaniyah. Surat apa? Madaniyah. Jadi boleh ditulis ya, surat Al-Mutaffifin ya terbagi dua, ada yang menganggap Makkiyah, ada yang menganggap Madaniyah. Ya, jadi cara menulisnya kalau mau singkat, saya lupa bawa spidol saya. Spidol di rumah banyak. Siapa ada spidolnya? Ada spidol? Coba di ya. Saya juga punya minuman jahe. Ya, diperhatikan. Jadi surah Al-Mutaffifin itu terbagi dua. Ada yang menganggap bahwa dia Makkiyah. Kenapa? Karena ayat-ayatnya pendek. Kenapa? Karena lafaz-lafaznya kuat. Ya, ada juga yang menganggap bahwa ini surat Madaniyah. Kenapa? Kenapa dianggap surat Madaniyah? Apa kemarin kaitannya? Kalau berbicara tentang hukum-hukum, itu senantiasa menunjukkan apa? Surat Madaniyah. Sekarang hukum.
Kalau kita melihat surah Al-Mutaffifin ini, itu ada dua. Berbicara tentang hukum dan berbicara tentang hari kiamat. Jadi memang ada indikasi terjadi perbedaan pendapat. Ya, karena keduanya ada. Kalau ayat-ayat Makkiyah yang berhubungan dengan apa? Masalah hari kiamat. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah yang berbicara tentang hukum. Makanya di dalam sini ayo Abbas diperhatikan ke depan. Makanya di ayat sini ya, itu diceritakan tentang hukum dilarangnya seseorang berlaku curang terhadap timbangan. Kita masuk dalam ayat ini pertama ya, surat. Jadi diperhatikan cara tulisnya dibeginikan. Ya. Nah, jadi Al-Mutaffifin itu terbagi dua, Makkiyah, Madaniyah. Madaniyah ini pendapat Ibnu Katsir. Ya, Makkiyah ini pendapat di dalam kitab Mukhtasar di ilmu tafsir Ibnu Katsir. Nah, kemudian diperhatikan, kita masuk ke dalam ayat. Ayat Al-Mutaffifin ini memiliki 36 ayat. Qala ta'ala wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang mutaffifin. Sekarang, maka dari itu kenapa sulit di juz 30? Karena rata-rata ya, kalimat-kalimat itu kuat, punya kekuatan balaghah yang dahsyat. Sehingga kalimat dari kata wail ini terjadi juga perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan wail adalah halak, seseorang celaka. Ada yang mengatakan wail ini adalah nama dari neraka Jahannam. Jadi Allah berfirman, neraka bagi orang yang berbuat curang. Jadi ada dua makna wail. Ada yang menganggap dia dari nama neraka. Ada yang menganggap wail artinya halak. Ya, halak sama ismun nar. Ya, nama dari nama neraka itu ada dua. Qala ta'ala wailul lil mutaffifin. Celakalah atau neraka baginya orang-orang yang mutaffifin. Siapa itu orang mutaffifin? Ini kemarin saya sudah berikan kaidah tafsir. Kalau ada sifat, ada pelaku, itu yang harus dipetik dalam mempelajari ilmu tafsir. Sekarang, siapa ini al-mutaffifin? Allah jawab, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang kalau menimbang atas orang lain, dia ditimbangkan. Yastawfun, mereka minta dicukupkan. Ya, kalau beli lombok, belum masih ada sedikit, belum cukup 1 kilo ya. Beli lansa, tambah-tambah sambal, tambah-tambah belum cukup 1 kilo. Tidak ada tambah-tambahan. Minta dicukupkan, minta dilebihkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia menimbang, enak kurangi timbangannya. Nah, setel ki timbanganna na curi ki 2 ons. Ya, tidak sedikit begitu penjual lansa, penjual bawang, penjual ayam, penjual apa saja yang ditimbang. Banyak yang begitu. Beli ki lansa na 1 kilo, sampai ki di rumah 8 ons je. Beli 2 kilo, sampai di rumah 1 kilo setengah aja. Tidak mungkin balik-balik timbanganku, timbangan baru-baru ku beli. Berarti dia sudah nastel. Ya, penjual daging itu paling banyak di pasar-pasar. Ya, saya pedagang ayam di pasar, hampir di satu pasar terok cuma 3 sampai 5 orang yang jujur. Yang lain nasunti ayamnya.
supaya kalau sudah dipotong besar disuntik bongganna, disuntik dadana supaya dia cok padahal ayam rosok. Nah kasih kiai. Begitu juga dalam menimbang penjual-penjual daging. Ya, nah kasih gula-gula karet di dalam timbangannya sudah nabongkar. Di dalam yang itu pernya itu nak kasih gula-gula karet sehingga loncaki 2 ons. Jadi itu kalau tak timbang tambah tak tindis. Atau nak kasih ya besi yang dilelehkan. Seperti tempel panci dikasih begitu. Setelah itu apa? Kemudian naspel ulang ukuran luarnya nampaknya dari 0 ki jarumnya. Padahal apa? Sebentar kalau naik mie beban, tertambah mie bebannya, curi mie 2 ons. Jadi kalau misalnya harga daging 1 kilo 120.000, berarti 1 onsnya kena berapa? 1 kilo itu setara dengan 10 ons. 1 kilo setara dengan 10 ons. 1 kilonya. Jadi 1 onsnya kena berapa? 12.000. 12.000 dicuri 2 ons jadi berapa? 24.000. Berarti dia mengurangi 24.000. Sebentar semua orang jual 120.000 jujur 1 kilo pas, dia bilang ini mie paling murah harganya 110. Siapa yang mau beli? Orang pergi ke dia tidak? Pergi ke dia paling murah harganya. Ternyata apa? Sudah menculik 24.000. Jadi kalau kurangi 10.000 masih untung 14.000. Laku satu sapi itu bisa 100 kilo. Ya, lain tulang-tulangnya. Kalau ikut tulang-tulangnya bisa 200 kilo, 300 kilo. Jadi kalau dia mencuri dikali 300 kilo berapa? Berarti 4.200.000 satu hari dia dapat. Hanya korupsinya, belum keuntungan lainnya. Bayangkan, ya, ini bersamaan dengan besarnya keuntungan ini. Belum kalau beli tonton, ya, kalau orang kirim tonton lombok, ya, bawang banyak, ya. Saya termasuk juga kirim tonton kelapa. Saya punya usaha kelapa. Alhamdulillah sudah hampir 30 ton 1 bulan laku. Saya punya usaha di Medan. Itu timbangan Allah Akbar, suka loncat-loncat. Biasa saya dibilang, ini Ustaz masuk nih 2.000 ton lebih. Ya, 2 ton lebih. 2 ton lebih, 2.000 kilo lebih. Ternyata saya timbang kurang 60 kilo, kurang 100 kilo. Kali 2.500 kali 20 ton. Ya, karena satu bulan saya paling sedikit laku 24 ton. Kalau bulan puasa sampai 40 ton. Nah ini, jadi masalah timbangan ini masalah berat. Maka dari itu Allah sampai berfirman tentang timbangan ini. Ada yang mengatakan ayat ini ayat Madaniyah. Kenapa? Karena ini berbicara tentang hukum. Kenapa? Karena ini berbicara tentang timbangan yang dimana yang bercurang terhadap timbangan adalah orang-orang Yahudi. Ya, jadi dulu di Madinah itu tempatnya banyak kurma. Ya, di Mekah tidak seperti di Madinah. Di Mekah ada, tapi di bagian Kuba di situ. Ya, yang kalau kita pergi umroh ada namanya Masjid Kuba, di situ ada kebun kurma. Tapi tidak semisal dengan di Madinah. Ya, di Madinah lebih banyak. Kalau di Madinah, di Madinah lah ini yang namanya Masjid Kuba. Kalau di Mekah tidak sebanyak di Madinah. Di Mekah hanya sedikit pohon-pohon kurma, tidak seperti di Madinah. Di Madinah pusat tempat adanya kurma itu berada di Madinah, yang namanya Kuba. Kuba itu dikelilingi dengan kebun-kebun kurma, maka dari itu banyak sekali kebun kurma di situ. Ya, di Madinah. Beda dengan di Mekah. Di sinilah orang ketika membeli kurma, di sinilah ada kecurangan timbangan-timbangan. Ya, khususnya orang Yahudi, sehingga Ibnu Katsir rahimahullah taala menguatkan bahwa ayat ini itu diturunkan di mana? Di Madinah. Ya, karena itu lebih mencocoki.
Itu diantara ijtihadiyah dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tapi tidak penting ayat ini turun di Mekah atau turun di Madinah, yang terpenting sifatnya. Yang celaka adalah orang-orang yang kalau menimbang untuk orang, menimbang untuk dirinya, minta dicukupkan. Tapi kalau dia nimbang untuk orang lain, nak kurangi, berbuat curang. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah orang-orang yang berlaku curang itu mengira bahwa mereka tidak dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, nanti semua yang kita curangi akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu di hari kiamat ada orang yang besar pahalanya seperti gunung. Ya, pahala sholatnya banyak, pahala puasanya banyak, pahala hajinya, pahala umrohnya, pahala mengajinya, pahala puasanya banyak. Tapi dia dimasukkan ke dalam api neraka. Kenapa? Karena ketika dinampakkan pahalanya, datang fulan yang mengatakan, ini fulan dulu karena kasih begini, karena kasih begini, karena kasih begini. Hartaku nak rampas, kehormatanku nak contreng. Ya Allah, saya tidak ridho. Kata Allah, ambil. Ya, ambil pahalanya. Sampai-sampai apa? Kalau pahalanya sudah habis, sudah dituntut sama A, sudah dituntut sama B, sudah dituntut sama C, sudah dituntut sama D. Banyak orang nak curangi, banyak orang dapat tolo-tolo, banyak orang nak rampas hartanya tanpa hak. Maka nanti pahalanya diambil. Kalau sudah habis pahalanya, maka dosanya orang yang dia zolimi akan dia ambil dan ditimpakan kepadanya. Ya, inilah yang namanya orang yang merugi. Pernah Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapakah itu orang-orang yang merugi? Manil aflas? Siapakah orang yang paling merugi ya Rasulullah? Kata Nabi, itu tadi, orang yang membawa banyak amalan kebaikan di hari kiamat, akan tetapi Allah mengambil kebaikannya kembali, memberikan kepada orang yang meminta haknya. Ya, maka dari itu kita biasa kalau di pondok ya, kalau kita bagi ya sedikit-sedikit. Tapi ketika dia yang dibagikan, tambah-tambahin lagi, tambah-tambahin. Kenapa sedikit kamu nasiku nanti? Itu tidak boleh. Itu termasuk sifat mutaffifin. Sifat kalau kita yang memberi ke orang lain, ya kita berlaku curang. Tapi kalau kita diberikan atas diri kita, kita meminta apa? Dipenuhi atau bahkan dilebihkan. Apa kata Allah? Liyaumin azim, pada hari yang besar, hari yang agung. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari yang dimana seluruh manusia berdiri di hadapan pemilik, penguasa, pengatur, pencipta seluruh alam. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kata Allah, sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab bagi orang-orang fujjar, orang-orang yang selalu melakukan dosa 1, dosa 2, dosa 3, kecurangan 1, kecurangan 2, kecurangan 3, lafi sijjin, betul-betul berada di dalam sijjin. Apa itu sijjin? Ada yang mengatakan ya, sijjin itu nama kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang durhaka. Ada yang mengatakan sijjin adalah nama neraka. Ya, ini yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari wa ma adraka ma sijjin, dan tahukah kalian apa itu neraka sijjin? Ini kemarin kita sudah jelaskan. Kalau ada pertanyaan yang Allah pertanyakan menunjukkan apa? Keagungan. Kenapa? Karena Allah tidak membutuhkan jawaban. Ya, itu hanya sekedar menunjukkan pengagungan sesuatu itu. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum. Kitab yang kalian dicatatkan padanya itu ternomor. Ya, kecurangan 1, kecurangan 2, pat tolo-tolo 1, pat tolo-tolo 2,
akan ditulis, akan ternomor. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu orang-orang yang senantiasa berdusta. Ya, kalau menimbangi dustai. Ya, kalau ada haknya saudaranya dapat tolo-tole, indak kuliah kepada dia cokoi. Sudah mau kasih padahal belum pi. Ya. Apa kata Allah? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Dan termasuk orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau yang pertama lil mukadzibin, orang yang berdusta semua jenis kedustaan. Ya, semua jenis kedustaan. Yang paling fatalnya adalah mendustai hari kiamat. Yang paling fatalnya adalah mendustai hari kiamat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa ma yukadzibu bihi illa kullu ma'tadin adim. Dan tidak ada ya yang mendustai hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Mu'tad artinya melampaui batas. Atim pendosa. Jadi di sini ada, perhatikan, orang-orang yang mendustakan itu ada dua jenisnya. Perhatikan, ada disebabkan mu'tad melampaui batas, ada disebabkan atim sebabkan dosa. Jadi hati-hati terhadap ini. Melampaui batas artinya melanggar peraturan yang ada, itu di antara sebab dicabutnya rahmat. Begitu juga senantiasa dalam dosa, hati-hati. Itu sebab seseorang dicelakai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada suatu kecelakaan yang menimpa seorang kecuali dua sebab ini. Maka jauhi ini minal muhlikat. Ini di antara hal-hal yang membinasakan. Apa itu? Sifat melampaui batas dan sifat berdosa. Coba lihat, semua masalah di sini pokoknya. Karena yang satu melampaui batas atau yang satu melakukan dosa. Dua saja. Semua masalah lari ke sini, tidak ada ketiganya. Hanya karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari mereka, atau ada di antara mereka yang melampaui batas. Kenapa orang pedagang yang bekerja sama akhirnya berselisih? Karena satu melampaui batas atau satu yang terjatuh dalam dosa. Ya, melampaui batas ini tidak sesuai dengan perjanjian yang dia janjikan. Misalnya bagi hasil 50-50. Tapi karena Nabi akan mulai menguntungkan bisa membuka sendiri, akhirnya mulai mencerita dua kali. Melampaui batas. Ya, melampaui apa? Batas perjanjiannya. Ya, nah ini. Jadi semua masalah, semua asal sesuatu itu terjadi masalah dua. Adanya sifat mu'tadi dan adanya sifat atim, dosa di dalamnya. Itu ya. Kemudian diperhatikan, idza tutla alaihi ayatuna, yang mereka ini kalau dibacakan ayat-ayat kami atas mereka, qala asatirul awwalin, mereka mengatakan ini hanya dongeng-dongeng belaka. Ya, asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang terdahulu, dongeng-dongeng orang terdahulu. Ini banyak didustai oleh orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu orang yang tidak mempercayai Al-Quran. Ya, mereka itu banyak mendustai, mengatakan Al-Quran ini hanya ya dongeng-dongeng belaka, dongeng-dongeng orang terdahulu. Na'udzubillahi min dzalik. Kalla bal, kata Allah sekali-kali tidak. Rada ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rad ini ya sekali-kali kata Allah tidak. Ya, Allah bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi tertutupnya hati itu ada terbagi tiga. Di sini ada faedah yang diberikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimallahu taala. Jadi hati itu terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga ini. Ini disebabkan dosa-dosa ini ya.
Ibnu Katsir rahimahullah taala dan Ibnu Qayyim itu membagi 3. Hati itu yang pertama al-qulub. Ya. Itu ada qulub. Ya, qalbun salim. Apa? Qalbun salim. Ya, illa man atallah biqalbin salim. Ya, tidak ada yang selamat nanti di hari kiamat kecuali siapa yang datang menghadap wajah Allah, menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat artinya dari apa? Dari kesyirikan, di atas tauhid. Selamat artinya dari perkara syubhat dan syahwat. Dia di atas sunnah, ya, di atas ketaatan kepada Allah. Selamat hatinya dari segala penyakit-penyakit hati, sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, sifat merasa lebih dari orang lain. Itu. Yang kedua, hati yang namanya al-marid. Ya, hati yang sakit. Ya, fi qulubihim marad, fadadahumullahu marad. Di dalam hati mereka ada penyakit, sehingga Allah tambah penyakit di hati mereka. Aneh. Jadi apa yang menjadikan hatinya berpenyakit? Ini tadi yang ditafsir Al-Muqaddibin. Kallaban rana ala qulubihim. Diberikan ron. Apa itu ron? Satu noda hitam. Jadi hati itu begini. Setiap satu dosa dikasih ron. 1 dosa, 2 dosa, 3 dosa, sampai namanya dosa. Ini hatinya ini. Banyak dosa. Ya, dosa. Setiap satu dosa, hitung di dosa tak. Satu hari saja dosa 100, bagaimana kalau tidak? Akhirnya hati yang bercahaya menjadi apa? Awalnya redup, menjadi kabur. Tapi karena dosa, akhirnya Allah titipkan roh. Satu noda titik hitam, satu noda titik hitam, satu noda titik hitam. Sampai apa? Hatinya menghitam. Kalau sudah menghitam pun, inilah yang dikatakan hatinya sudah mati. Ya, yang mereka ditegur di dalam Al-Quran tentang ya summu bukmun umyum fahum la yubsir. Yang mereka itu sudah tuli, tidak masuk ini biar nasihat bagaimana, tidak masuk kita di telinga kanan, masuk ke hatinya tidak. Ya, mereka tidak melihat ayat Allah, biar apa lagi? Coba lihat Fir'aun. Sudah dikasih lihatkan tongkatnya Nabi Musa ketika menghantam ya dari apa? Ular-ular yang dibuat tukang sihirnya. Sudah dikasihkan belalang, sudah dikasihkan banjir dengan darah, sudah dikasihkan banyak kodok yang datang di rumahnya, yang merusak pintu-pintunya, belalang yang datang, yang memakan pintu-pintunya. Tidak bisa melihat bahwa ini teguran yang keras. Ya, ini. Yang ketiga, jadi yang pertama hati yang sehat, yang kedua hati yang sakit, yang ketiga hati yang apa? Mati. Ya, hati yang mati. Naudzubillah. Apa yang menjadikan hati mati? Ini ron, dosa. Semakin banyak dosa, semakin besar dosa, semakin besar pengaruhnya di dalam hati. Ya, yang akan mempengaruhi badan. Maka dari itu dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza saluhat jasadul kullu. Kalau hati itu baik, maka baik seluruh badannya. Makanya baik melihat, tidak melihat kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Telinganya baik, tidak mendengar kecuali kalimat-kalimat baik. Ucapannya baik, tidak berbicara kecuali ucapan-ucapan yang baik. Langkah kakinya, genggaman tangannya, maksud hatinya baik. Kenapa? Karena baik hatinya. Wa idza fasadat
fasadat sa'iru amali. Dalam riwayat fasadat jasadu kullu. Kalau rusak hatinya, maka rusak seluruh amalannya. Kata Nabi, kalau rusak hatinya, maka rusak seluruh amalan anggota badannya. Ya, ini diperhatikan. Jadi katakanlah bal, sekali-kali tidak kata Allah, rana ala qulubihim. Allah memberikan ron. Apa tadi ron? Petikan hati. Apa? Titik noda hitam di dalam hati, ini namanya ron. Ya, ron itu ya bersihkan hati setiap satu dosa. Ustaz, banyak ini dosaku, hitamnya itu hatiku. Ya, dari bukti kalau hati itu selamat, kata Utsman bin Affan, lau tahurat qulubukum masyabihat bi kalamillah. Seandainya hati kalian itu bersih, hati kalian itu sehat, maka hati kalian tidak pernah merasa kenyang dengan Al-Quran. Jadi kalau ada yang mengaji, berat hatinya, sakit kepalanya, gelisah pantatnya, panas duduk baru 1 jam Ustaz Rifki mengajar tahsin anwi. Lama Ustaz Rifki lapar nih orang, lama mungkin main bola. Berarti hati tak bermasalah. Maka dari itu coba lihat orang-orang yang bersih hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam 30 juz. Pernah dengar kisahnya Nabi salat malam sampai 5 juz yang dia baca? Hatta tafattarat qadama, sampai bengkak-bengkak kakinya. Pernah dengar kisahnya Utsman sampai setiap malam menghatamkan Al-Quran? Sampai di akhir ayatnya beliau juga tetap menghatamkan Al-Quran dalam keadaan berpuasa, dibunuh oleh kaum Khawarij. Pernah ada yang dengar kisahnya Umar ketika mendengar bahwa Utsman menghatamkan satu hari 30 juz satu Al-Quran di dalam sholat malamnya. Kata Umar, saya nggak bisa dilawan, ini juga sama Utsman ini, saya lebih kuat, saya lebih tinggi, saya lebih besar, saya bisa 2 kali. 1 kali di pagi hari, 1 kali di malam hari. Akhirnya dia baca 2 kali hatam 1 hari. Bagaimana bersihnya hatinya itu? Kita baru 2 juz. Kenapa? Karena kotor hati kita. Maka dari itu kata Utsman bin Affan, lau tahurat qulubukum ma syabi'at bi kalamillah. Ya, ini juga perlu dihafal. Ya, nanti tidak berdiri di majelis yang tidak hafal. Ini perkataan Utsman yang indah. Lau tahurat, apa memangnya? Qulubukum masyariat, tidak akan pernah merasa kenyang bikalamillah, dengan perkataan Allah, yaitu Al-Quran. Ya, lau tahurat qulubukum masyabi'at bikalamillah. Seandainya hati kalian itu suci, selamat, bersih, ya, dia tidak akan pernah merasa kenyang dengan perkataan Allah. Ya, nah itu. Jadi jenis hati itu ada 3. Hati yang selamat, apa tandanya hati selamat? Senantiasa di atas ketaatan kepada Allah. Hati sakit, apa tandanya hati itu sakit? Ya, terkadang enak ibadah, terkadang juga tidak enak. Berarti hatinya kabur. Kalau hati mati, ya hati mati itu segala keburukan dia lihat kebaikan, segala kebaikan dia lihat keburukan. Itu hatinya orang mati. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita lanjutkan di tafsir. Jadi sudah dipahami ya apa makna ron? Bersihkan hati yang dipercikan di dalam hati seorang hamba, itu namanya ron. Ya, kalla bal rana ala qulubihim, atas hati mereka Allah berikan titik di atas hati mereka. Maka yaksibun, atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka usahakan.
Ya, sesuai. Kalau kebaikan yang kita usahakan, Allah kasih noda hitam. Kalau keburukan kita lakukan, Allah kasih noda hitam pada hati kita. Tapi kalau kebaikan, Allah berikan cahaya. Maka dari itu salah satu yang mengobati hati yang paling ampuh ada dua. Kalau mau mensucikan hati, dua hal yang mesti dilakukan yang paling ampuh. Apa itu? Yang pertama, doa kepada Allah. Yang kedua, istighfar kepadanya. Apa? Ada dua yang menjadikan hati selamat. Yang pertama doa, yang kedua istighfar. Ya, ini. Kalau istighfar ada di dalam hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang, kalau dia beristighfar maka dia akan nuqtatul baida, dia akan diberikan noda putih di dalam hatinya. Ya, itu. Jadi apa? Istighfar. Jadi kalau ada yang susah menghafal, malas mengaji, berat menuntut ilmu, pikirnya mau pulang saja atau memikirkan si dia saja, perbanyak istighfar kepada Allah. Ya, itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kata Allah sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Nah, di sini juga menjadi dalil tentang akidah ahli sunnah, bahwa nanti di hari kiamat kenikmatan terbesar adalah melihat wajah Allah. Adapun orang-orang yang tidak meyakini tentang melihat wajah Allah, ini ada orang-orang yang akan dihalangi melihat wajah Allah. Dalam kaidah tafsir ini namanya mafhumul mukhalafah. Kalau ada orang-orang yang dihalangi melihat wajah Allah karena disebabkan dosa dan maksiat, maka orang-orang yang melakukan kebaikan demi kebaikan itu akan diberikan keutamaan melihat wajah Allah. Itu singkatnya. Kalau ada orang yang dihalangi, berarti asalnya orang bisa melihat wajah Allah. Cuma karena dosa dan maksiat yang dia lakukan, sehingga dia dihalangi dalam memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Jelas sampai sini? Nah, ini diperhatikan. Jadi sekali-kali tidak mereka akan dihalangi dalam pada hari itu melihat wajah Allah. Tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka pasti dan pasti akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepadanya, inilah yang engkau dustakan dahulu. Ya, apa yang didustakan tentang hari kiamat? Apa yang didustakan tentang kejujuran? Apa yang didustakan bilang jangan berlaku curang terhadap timbangan? Sudah mau kena tegur Nabi, tapi mereka dustakan Nabi. Kemudian apa? Kata Allah Azza wa Jalla, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitabnya orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan lafi illiyin, berada di dalam ketinggian, di atas ketinggian. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kalian apakah itu illiyun? Nah, ini kitabun marqum. Kitab illiyun itu adalah kitab yang ternomor, kitab yang tertulis. Yashhadul muqarrabun, kitab yang disaksikan orang-orang yang didekatkan. Siapa ini kemarin mereka? Orang-orang yang didekatkan adalah para malaikat. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan lafi na'im. Ini kemarin kita sudah tegaskan. Adanya lam tahqiq, adanya fi, adanya inna. 3 kali penegasan. Inna ini sudah harfut taukid, menegaskan sesungguhnya orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, Allah tegaskan. Lafi, betul-betul berada di dalam na'im,
Kebaikan di atas kebaikan. Kenikmatan di atas kenikmatan. Allah tegaskan. Baru pakai wasam fa'il. Kenikmatannya ini dalam wasam mubalaghah. Ya, betul-betul kebaikannya di atas kebaikan. Kenikmatan di atas kenikmatan. Bagaimana tidak di surga? Tidak ada yang didengar suara-suara yang menggelisahkan hati. Tidak ada pandangan-pandangan yang menjelekkan pandangan. Ya, segala keinginan-keinginan kebaikan-kebaikan ada di sana. Bagaimana tidak kenikmatan di atas kenikmatan? Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla setelahnya? Alal araiki yanzurun. Ini diantara kenikmatannya Allah sebutkan. Mereka itu berada di atas araik. Tahu araik? Araik ini jamak dari kata arika. Arika itu sofa yang tebal mewah. Jadi orang-orang yang melakukan kebaikan, di antara kenikmatan yang dia dapatkan, mereka akan berada di atas sofa-sofa. Ya, banyak sofanya berjejer-jejer. Yang surun, mereka saling melihat. Sekarang bos, nyaman. Kita kalau di atas sofa, kira-kira enak kita rasakan atau tidak? Ya, apalagi ini sofanya surga. Ya, yang dia tidak ada rendahnya, tidak ada tingginya, pas-pas diduduki. Tidak ada orang sofa biasa. Ustaz besar dulu ini, tilik ya. Ustaz pendek dulu ini, tak lipat kakiku. Sofanya di surga sesuai ukuran orangnya. Ya, ukuran badannya, ukuran tempat duduknya, ukuran bantannya. Pokoknya sofa itu yang mengikuti keinginan tak. Mau ke tinggi-tinggi itu sofanya. Mau ke rendah-rendah itu sofanya. Mau ke licin-licin itu sofanya. Mau ke yang berbulu-bulu itu sofanya. Pokoknya sesuai keinginan tak mau. Kalau mau ke berdiri, berdirikan. Ya, ini ta'rifu bi wujuhihim nadratan na'im. Ketika dia saling melihat, nampak di wajah-wajah mereka nadratan na'im, cahaya kebahagiaan. Berseri-seri. Bagaimana tidak bahagia? Ya, yusqawna min rahiqin makhtum. Allahu akbar. Ya, apa kata Allah? Ya, diperhatikan, mereka diberikan minum dari khamar murni, tidak memabukkan, yang tempatnya masih disegel. Ya, jadi nanti di penghuni surga, orang-orang yang mengharamkan dirinya dari khamar di dunia, dia akan diberikan khamar di akhirat. Khamarnya di dunia memabukkan, pahit, busuk, tapi khamarnya di akhirat mengenakkan, menghilangkan haus, nyaman dan tidak memabukkan. Ya. Maka dari itu bersabarlah wahai pemuda. Ya, jangan menghalalkan khamar di dunia. Kalian akan mendapatkan khamar di akhirat. Bersabar, jangan menghalalkan anggur dunia. Bersabar, kalian akan mendapatkan sungai-sungai anggur di akhirat. Bahkan ada sungai khamar, ada sungai di sana, ada sungai madu yang kalian akan rasakan. Bersabar sejenak. Ya, dunia ini asyiyatan au duhaha. Bagaikan orang yang berada di sore hari sehingga menjelang malam, atau berada di pagi hari sehingga menjelang siang. Asyiyatan au duhaha saja, bersabar. Hanya berapa menit saja. Kalau sore menjelang malam berapa menit? Ya. Pagi menjelang siang berapa menit? Sabar sedikit. Ya. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Khitamuhu misk. Allahu Akbar. Perhatikan ya. Kita bayangkan dulu, kita berhayal. Ya. Itu ayat harus berhayal kita. Sehingga menambah kerinduan di dalam hati. Perhatikan. Khitamu mis. Perhatikan. Ya. Kita ini di atas dipan-dipan. Tahu jadi dipan-dipan, sofa-sofa. Yang kalau sofa itu harganya, yang kalau paling bagus itu bisa sampai ratusan juta. Ya.
Dan tidak ada bandingannya sofa dunia dengan sofa akhirat. Tidak ada. Ya, tidak ada. Sofa di rumah saja, anunya punya kakak, itu kurang lebih 70 juta lebih diberikan. Nah, enak mau dipakai. Baru ini 70 juta yang dunia. Akhirat tidak ditahu. Ya, itu baru Jepara. Sofa tipis paling kayak begini tebalnya ini. Kalau di sana itu dikatakan sofa dalam bahasa Arab. Kalau dia hanya kecil namanya kursiun. Kalau agak tebal namanya mak'adun. Tapi kalau arika itu tebalnya betul-betul tebal. Emputnya betul-betul emput. Itu namanya arika. Kayak sofa-sofa yang biasa di mall-mall itu ada tebalkah yang ratusan juta, itu namanya arika. Sofa, istilah kita sofa bukan kursi. Ya, sofa. Sofa itu lebih tinggi di atas lagi. Ya, menghayal maki dulu. Di atas sofa ini saling melihat ki. Nah, ini temanku dulu menghafal ini di RSI. Sambil wajahnya tertawa, tersenyum bahagia. Kemudian diberikan dia minuman. Yang minuman ini masih tersegel kayak ton dalam botol ki. Apa isinya? Khamar. Tapi khamarnya tidak memabukkan. Bayar. Sini minta. Di atas sofa, baku lihatnya sama temannya dikasihkan minuman. Nah buka kini lato injit. Sekarang kutanya, kalau ada minuman baru kita yang bungasi, kita yang buka kisegelnya, membahagiakan atau tidak? Beda itu minuman bekas dikasihkan ki sama minuman baru kita yang buka ki. Ada kenikmatan tersendiri tidak? Ada. Khitamu mis. Baru bayangkan penutupnya ini dari mis. Penutupnya ini minuman, itu khitam begini. Ada pernah dilihat itu botol-botol minuman yang tertutup ke kayu atasnya? Begitu penutupnya. Tapi bedanya dia dari mis. Mis itu harga parfum paling mahal. Jadi baru lu pegang botolnya, itu tanganmu tidak akan kehilangan bau parfumnya yang sangat luar biasa. Penutupnya ini baru penutupnya. Dari mis. Dari bau parfum yang paling mahal, paling harum. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dari itu kata Allah, hendaknya dengan karena itu kenikmatan-kenikmatan tersebut hendaknya orang yang berlomba-lomba mau dengan ini. Jangan berlomba-lomba mau tolo-tolo, kasih kurang timbangan. Ini mau berlomba, ambil sifat jujur, sifat amanah, sifat tidak berkhianat, sifat beriman kepada hari akhirat. Ini akan kau dapatkan. Ya, akan dikasihkan kau itu uang dapat tolo-tolo untuk beli sofa, beli rumah. Jamu kau dapat tolo-tolo, nanti saya kasih kau sofa, saya kasih kau minuman. Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa mizajuhu min tasnim. Allahu Akbar. Ya, kata Allah, dan campurannya dari tasnim. Ini tasnim memiliki juga beberapa makna dari makna tasnim. Apa itu tasnim? Ada yang menganggap campuran tasnim itu campuran yang berwarna. Ya. Ada juga yang menganggap ada campuran-campuran ya yang diberikan kepadanya. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Kata Allah Azza wa Jalla, ya, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Adapun orang-orang yang senantiasa menertawai orang-orang yang beriman. Pernah ki jalan-jalan, ada yang cerita ki, ngapa menyupa ustaz ki, lewat miano begini, orang gila ini, itu pemahaman itu. Sabar ki. Allah sudah kabarkan di dalam Al-Quran. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Kalau lewat ki, ya Ustaz, mulai pongok-pongok, ekstrim sekali itu Ustaz. Anu dan anu. Ya, sabar ki.
Apa kata Allah? Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Ya, kalau ada orang mau bermaksiat baru ada apa Nabi King? Sebentar nih. Dari Ustaz kan? Ya? Ataukah ini Ustaz kan ini Ustaz. Itulah orang-orang pendosa. Ya, selalu menertawai orang-orang yang beriman. Wa idzan qalabu ila ali munqalabu fakihin. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan ketika mereka melihat, ya, mereka mengatakan sesungguhnya itu orang-orang sesat. Pernah kita bilang sesat? Kalau celana cingkrang maki, pakai jubah, pakai songkok, baru bilang maki, jangan kau begitu, akhi, haram. Nah, apa nak bilang orang? Streamnan ustaz kah? Ya, sesatkin ustaz kah? Terlalu berlebih-lebihan ini ustaz kah? Dikasih begitu kita tidak? Ya, tidak banjir gitu di luar. Ya, nak cala-cala lagi, nak tertawai ki, nak ceritai ki, nak kode matai ki. Itu memang orang-orang beriman. Siapa yang berlaku begitu? Orang-orang pendosa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa ma ursilu alaihim hafizin. Orang-orang pendosa, mereka tidak dikirim untuk menjaga orang-orang yang beriman. Pergi lihat bagaimana cara celanana, bagaimana jalannya, apa amalannya. Jangan mau menjadi penjaga wahai orang-orang pendosa. Apa kata Allah? Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Ya, kata Allah Azza wa Jalla tentang mereka, maka pada hari ini orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yanzurun. Yang mereka menertawakan orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman ini berada di atas sofa-sofa. Hal tuwibal kuffar ma kanu yaf'alun. Ya. Dan ya, apakah ada balasan bagi orang-orang yang kafir ya terhadap apa yang mereka lakukan? Ya, itulah balasannya. Ya, laqad juwiza al-kuffar ala a'malihim. Sungguh akan dibalas ya orang-orang kafir itu terhadap amalan-amalan mereka. Allati amaluha fid dunya bil adabil muhin. Yang telah mereka lakukan di dunia dengan azab yang pedih. Ya, ini inti pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran surat Al-Mutaffifin. Ditulis maksud surat. Maksud surat. Ya. Memperingatkan bahayanya dusta dan kedzaliman. Ayat ditulis. Setiap surat nanti ada maksud suratnya. Memperingatkan bahayanya dusta di hari kiamat. Ya. Ini orang-orang yang dicelakai ini kenapa? Karena dia berdusta, karena dia berlaku zalim. Dustanya mana? Curang dalam timbangan. Kezalimannya mana? Merampas harta orang lain tanpa hak, tanpa di atas keridoan. Ya. Bahayanya dusta dan kezaliman pada hari kiamat. Bahayanya dusta dan kezaliman pada hari kiamat. Ini yang pertama, maksud suratnya. Yang kedua, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bahwa mereka akan disucikan hatinya, mereka akan dimasukkan ke dalam surga, diberikan ya keutamaan di atas dipan-dipan, di atas sofa-sofa, diberikan minuman yang penutup minumannya dari khitamu mis, ya. Kemudian mereka diberikan cahaya pada wajahnya, diberikan kenikmatan bisa memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Itu kenikmatan terbesar. Maka dari itu disebutkan dalam hadis tentang ada seseorang penghuni surga
ketika telah merasakan semua kenikmatan surga. Mereka berkumpul berhadapan-hadapan. Kemudian datang Allah Azza wa Jalla. Ini disebutkan dalam hadis qudsi. Kata Allah, bagaimana? Apakah kalian ingin saya tambahkan kenikmatan? Maka penduduk surga mengatakan, ya Allah, kenikmatan apa lagi? Ada semua. Istri satu orang paling minimal 70. Ya, surganya paling sedikit. Orang yang paling rendah surganya setara 11 kali lipatnya ini dunia. Yang menjaga pelayan-pelayannya wildanun mukhalladun, anak-anak muda yang dikekalkan. Kenikmatan apa lagi Allah? Semuanya ada. Ya, kemudian Allah membuka hijabnya. Ya, membuka penghalang antara dirinya dengan hambanya, cahayanya. Ya, akhirnya mereka seluruhnya memandang wajah Allah dengan penuh gembira dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dibandingkan memandang wajah Allah. Ya, nadratan na'im. Mereka akan diberikan cahaya, ya, kegembiraan ketika memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Alal araiki yanzurun. Mereka akan betul-betul, ya, alal araik yanzurun, betul-betul melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ini kita bisa ingatkan kembali sekali lagi maksud surat apa tadi? 1, tentang bahaya kedustaan dan kezaliman. Ya, dustanya curang dengan timbangan, kezalimannya mengambil harta orang lain tanpa hak, ya, dengan batil. Kemudian yang kedua, berita gembira terhadap orang-orang yang beriman, yaitu maksud surat di surat Al-Mutaffifin. Adapun di surat yang lain nanti insyaallah taala paling atas itu Al-Mutaffifin. Ada yang menganggap bahwa dia surat Makkiyah, ada yang menganggap surat Madaniyah. Ya, Makkiyah. Yang menganggap surat Makkiyah ini tafsir mukhtasar fi ilmi tafsir. Ya, ini dikarang oleh beberapa ulama yang sekarang. Ya, ulama belakangan ini. Ya. Kemudian apa lagi? Makkiyah itu nama kitabnya Mukhtasar fi Ilmi Tafsir. Ini yang ada di hadapan saya. Ini yang sekarang dibagi-bagi di JF. Ini kalau orang umroh dibagi ini di Masjid Nabawi ini gratis. Saya ambil di Masjid Nabawi ini hari itu hari. Saya pernah pergi ambil. Ya, kitab ambil itu hari saya ambil 2 koper. Ya, ada kitab Mutun Tullabul Ilm, ada juga. Saya pernah ambil semuanya. Saya ambil di situ Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, Alfiyah Ibnu Malik, Alfiyah As-Suyuti, semua saya ambil. Intinya 2 koper. Saya ambil di sana. Di sana itu gratis. Makanya cari pintu 24. Pintu berapa? 24. Jadi pintu Abu Bakar terus ke sana, di dekatnya Raudhah terus ke belakang. Di sana ada perpus. Itu dibagi memang. Biar mau ambil 1 mobil bisa, gratis. Disitulah kita ambil. Naik ke lantai 4, kalau di bawah habis, naik ke lantai 4, ambil perpustakaan di situ. Ambil sesukanya. Semua pelajar-pelajar di Madinah bukunya gratis. Ambil di situ, belajar di sekeliling situ. Kita cari guru. Ya, itu hari alhamdulillah saya sempat ambil sanad Bukhari dan Muslim. Saya ambil di sana sama Dr. Abbas. Ya, Dr. Abbas hafizahullah taala alhamdulillah. Ya, kemudian saya mempelajari di sana Nukhbatul Fikr. Salah satu ilmu hadis, di atasnya Jarumiyah. Di atasnya Al-Baikuniyah. Ada kitab ilmu hadis Baikuniyah dulu, baru Nukhbatul Fikr yang pernah diajarkan guru kita juga Ustaz Zulkarnain hafizahullah taala. Akhirnya kita di situ. Ya. Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan. Ada lagi pertanyaan? Yang mana itu? Ini. Walau tahurat qulubukum. Seandainya hati kalian itu suci, masyari'at bi kalamillah, maka dia tidak akan pernah merasa kenyang dengan firman Allah. Seandainya hati kalian itu suci, maka hati kalian tidak pernah merasa kenyang dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Ini yang kita bisa berikan sehingga masuk azan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah.